Halo teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Aku Alianor Aulia sebagai interviewer. Aku Nismina Kotroda Albarida sebagai interviewer. Aku Syifa Nabila sebagai editor. Aku Salma Afifah sebagai editor. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas topik yang menarik, yaitu bincang karir bersama Kak Farah sebagai konten kreator. Semoga podcast kali ini dapat dipahami dan bisa memberikan insight kepada teman-teman semuanya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung aja tonton videonya. Jadi, podcast kali ini kami akan berbincang karir bersama Kak Farah Balkis Firdaus dengan topik karir alternatif yaitu konten kreator. Nah, sebelum dimulai, kami akan membicarakan CV Kak Farah terlebih dahulu. Nah, jadi Kak Farah Balkis Firdaus ini adalah seorang lulusan Universitas Islam Bandung tahun 2024. Nah, sekarang Kak Farah ini menjadi HRD di PT Kolaborasi Maju Bersama. Selain menjadi HRD, Kak Farah juga menjadi konten kreator di TikTok. Mungkin salah satu videonya pernah FYP TikTok teman-teman nih. Langsung aja kita mulai podcastnya. Halo, selamat siang semuanya. Selamat siang juga. Bagaimana kabarnya, Kak? Baik, alhamdulillah kalau aku. Kalau kalian gimana? Alhamdulillah baik juga, Kak. Mungkin dimulai untuk pertanyaan pertama ya, Kak, oleh rekan saya. Boleh. Baik Kak, kalau boleh tahu, bagaimana pengalaman Kakak selama menjadi mahasiswa psikologi? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau aku sendiri ya menjadi mahasiswa psikologi, sebetulnya seru-seru aja gitu ya di psikologi. Aku bisa banyak nambah wawasan gitu ya terkait dengan proses mental dan perilaku juga. Menurut aku yang praktik oke enggak ilmunya ilmu praktis ya menurut aku, jadi untuk ke orang lain juga gitu. Mungkin itu kalau misalnya pengalaman aku ya untuk jadi mahasiswa psikologi gitu. Oh gitu ya, Kak. Terus bagaimana nih, Kak, studi psikologi membekali Kak Farah dan membantu Kakak dalam mempersiapkan karir Kakak pada saat ini? Oke, kalau misalnya masalah karir, menurut aku ya sebagai lulusan S1 yang terhitung baru lah ya tahun 2024, untuk karir psikologi banget ya, saking luasnya kita bisa jadi apa aja sebenarnya. Nah, cuman kan kalau misalnya di buku pedoman psikologi, kalau kalian tahu itu ada beberapa yang memang sudah dituliskan kan, kayak kita tuh bisa bekerja S1 tuh bisa jadi apa aja seperti itu. Cuman memang untuk realitanya gitu ya, karir di psikologi itu karena cakupannya terlalu luas, jadi ada plus minusnya lah gitu. Kalau lulusan satu sendiri, mungkin lulusannya itu banyak menjadi di sumber daya manusia gitu, kayak HR, trainer, terus talent acquisition gitu. Tapi kalau misalnya untuk di biro jadi asisten, itu menurut aku di Indonesia, terutama aku mungkin di Bandung gitu ya, itu kurang sih. Kurangnya dalam artian karena terbatas juga orang-orangnya. Jadi kecuali di perusahaan kan satu divisi itu bisa beberapa orang gitu, bahkan merekrutnya tuh bisa besar-besaran gitu, dan perusahaan banyak. Sedangkan kalau memang ke arah klinis pendidikan itu menurut aku terbatas sih kalau misalnya untuk di psikologi sendiri ya. Memang itu hambatan, dan salah satunya adalah tantangan untuk mahasiswa S1 psikologi yang akan fresh graduate gitu ya. Dan kita juga pas lulus S1, misal kita di SDM gitu, sebenarnya kita nggak cuma anak psikologi doang yang menjadi lawan kita, tapi ada dari manajemen, ada dari hukum,
kayak gitu. Jadi menurutku oke untuk jenjang karirnya gitu. Cuman dalam catatan ketika kuliah ya mau nggak mau kita tuh ada pengalaman di bidang psikologi itu sendiri gitu. Karena kalau kita lepas dari fresh graduate, kita nggak punya pengalaman apapun, itu akan susah sih ke depannya kalau menurutku ya. Karena semua perusahaan gitu. Jadi sekitar 40% lah anak psikologi tuh banyaknya tuh akan direkrut sama perusahaan gitu. Sedangkan perusahaan tuh butuh yang namanya sumber daya manusia yang berpengalaman gitu kan, kayak gitu sih kalau menurut aku. Ya banyak sih sebenarnya intern tapi kan kapasitasnya juga ya terbatas gitu. Oke. Nah, untuk kami mahasiswa psikologi dan khususnya dalam pengembangan diri dan perencanaan karir kami ke depannya bagaimana ya Kak? Oke, sebenarnya kalau misalnya tips dan triknya nggak banyak sih ya dari aku. Yang penting kalian ketika kuliah diusahakan untuk kalian tuh cari tahu peluang-peluang yang memang menunjang kalian nanti di karir gitu. Kuliah oke boleh gitu ya, terus organisasi juga menurutku penting. Nah cuman jangan lupa terkait dengan pengembangan untuk karir kalian gitu. Misal dari semester 1 sampai 4 oke lah kalian tuh mau yang namanya organisasi gitu ya di awal-awal. Nah, begitu udah semester 5, 6, 7, nah kalian udah mulai tuh cari-cari intern dan biasanya juga kampus-kampus tuh suka menyediakan waktu luang sih untuk mahasiswanya nyari magang kayak gitu. Nah, kalian tuh ya kalau bisa mengikuti hal itu karena menurut aku itu berguna banget sih untuk menunjang karir kalian setelah lulus fresh graduate. Terus menurut aku juga relasi kalian juga diperluin sih gitu. Jadi ya jangan ansos-ansos banget gitu ya kalau di perkuliahan. Kalau makanya itulah butuhnya organisasi gitu. Jadi ketika ada orang yang kenal sama kamu, bukannya orang dalam ya, tapi ya namanya juga relasi gitu. Ketika kenal sama kamu terus oh kamu oke nih di kerjanya pasti organisasi. Ya bisa jadi itu jadi bahan rezeki kamu gitu ya untuk kedepannya. Survive di psikologi untuk karir menurutku nggak banyak sih, udah sih itu aja sebenarnya. Paling kalau untuk kuliahnya sendiri mungkin ya kalian nggak usah kebanyakan ini sih kalau di psikologi prokrastinasi menurutku, karena sayang aja di psikologi tuh kalau kuliahnya terlalu lama gitu kan ya, sedangkan kalian tuh lawannya tuh banyak banget, nggak cuma anak psikologi doang. Dan ya seperti itu sih menurut aku ya untuk survive di psikologi sendiri gitu. Sebenarnya kita bukan bertanya lagi, maka kakak sekarang Boleh? jadi konten kreator juga ya. Kalau Hmm. tahu motivasi apa sih kakak untuk memulai menjadi konten kreator? Oke, sebenarnya motivasi aku untuk menjadi konten kreator awalnya tuh kan aku ya cuman konten kreator iseng sih sebenarnya, karena dulu aku masih mahasiswa gitu, tapi memang aku ada rencana dan plan untuk melanjutkan konten aku tuh ke psikologi gitu. Nah, pas lulus dari psikologi baru tuh aku kontennya emang fokus ke psikologi. Nah, yang motivasi aku sebenarnya aku mau orang-orang tuh tahu kalau psikologi tuh bukan ilmu dukun gitu loh, karena kan udah banyak banget ya konten-konten yang mengatasnamakan psikologi, tapi itu tuh sebenarnya bukan ilmu kita gitu. Dan banyak banget kata-kata yang udah ya kata-kata kiasan yang bau psikologi seperti itu. Dan sebenarnya tujuan aku untuk bikin konten juga untuk selalu memotivasi untuk mengingat ini sih, kalau psikologi itu ternyata banyak cakupannya. Terus harus lebih kita sebagai manusia tuh bisa loh aware sama diri sendiri juga. Terus untuk anak psikologinya oh ternyata di psikologi tuh nggak cuman belajar tentang mental doang loh gitu. Kita di situ juga mempelajari tentang perilaku manusia seperti apa, terus komunitas pun kita urusin tuh kayak gitu. Jadi banyak sih yang membuat aku akhirnya bertahan di konten di psikologi. Selain itu juga supaya aku nggak lupa sih sama materi-materi psikologi, karena kan sayang gitu ya. Dan kebetulan juga memang aku mau lanjut profesi, jadi hal itulah yang menurut aku bisa mempertahankan ilmu psikologi aku biar tetap ke progres gitu. Itu banyak sekali insight yang kami dapatkan sih kak, karena sudah semua pertanyaan sudah terjawab. Terima kasih banyak nih kak untuk sudah bersedia menjadi narasumber kami. Banyak sekali hal menarik dan pembelajaran berharga yang bisa kami ambil dari cerita kakaknya nih. Mungkin sebelum kami tutup, apakah ada kata-kata penyemangat untuk kami nih mahasiswa psikologi semester 2?
Oke, untuk kalian mungkin kalau dari aku semangat di psikologi ya. Kalau misalnya kalian emang lagi burnout itu nikmatin aja. Maksudku pasti ada saatnya, maksudnya kalian pasti akan merasakan hal tersebut. Cuma di balik itu kalian jangan ikutan teman-teman yang emang kayak males atau ya pokoknya bisa menghambat kalian lah, karena di psikologi pasti kerasa banget sih itunya gitu. Jadi carilah lingkungan yang emang suportif untuk kalian, yang bisa menunjang hal positif lah ke kalian, karena menurut aku kuliah itu kan udah pilihan individu masing-masing ya gitu. Jadi kalau misalnya kalian emang punya circle yang nakal tapi kalian yang gak nakal ya nggak apa-apa, maksudnya ya itu pilihan kalian gitu. Dan jadikan kuliah ini sebagai bentuk pendewasaan kalian lah gitu, karena ini adalah bentuk mirroring kalian nanti untuk kedepannya akan seperti apa gitu. Terus kalau di psikologi semangat untuk menghadapi tugas-tugasnya, praktikum-praktikumnya, jangan menyerah gitu ya, karena itu pasti akan terus berlanjut sampai 3 tahun kemudian ya kalau kalian baru semester 2 gitu. Paling itu sih dari aku. Baik, wah gak kerasa ya Kak. Baik Kak, terima kasih banyak atas waktunya, pengalaman, serta insight nih yang kami dapatkan studi dan persiapan karir di bidang psikologi. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menjadi inspirasi dan motivasi tidak hanya bagi kami, tapi untuk yang mendengarkan nanti. Akhir kata, kami mohon maaf apabila selama perbincangan terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih banyak. Udah Kak. Oke, terima kasih juga ya untuk teman-teman udah mempercaya aku sebagai salah satu narasumber kalian. Semangat untuk kalian, nanti abis ini pasti bikin laporan ya. Oke. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga Kakak. Ya, aku izin live ya. Ya, terima kasih Kakak. Ya, sama-sama. Bye.